Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Triple Threat tahun 2019. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. You've messed up the contract, Collins. Do I need to engage someone? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan miliarder di bandara Myanmar bernama Sian. Tujuan dia datang ke negara tersebut, dia akan menyumbang pemerintah Myanmar dalam upaya pemberantasan atau menjatuhkan sindikat kriminal di negara tersebut. Kemudian dia pun langsung dikawal oleh beberapa polisi untuk menuju kantor pemerintahan. Chinese heiress Chan Xiaoxian has just arrived in Mahajaya with a plan to take. Sementara itu, Sin beralih dengan memperlihatkan para pasukan pembunuh bayaran yang sedang ditugaskan untuk membunuh mafia perdagangan manusia. Di sana mereka membayar orang lokal untuk kelangsungan misinya sekaligus petunjuk jalan bagi mereka. Karena ternyata para pembunuh bayaran ini jarang-jarang masuk ke hutan, apalagi pegunungan yang tentu pasti banyak bagong di sana. Dan setelah mereka berjalan cukup jauh, warga lokal tersebut bernama Payu meyakini bahwa dirinya sudah dekat dengan keberadaan musuh. Di tempat itu juga kita diperlihatkan dengan seorang penjahat asal Maleber bernama Jaka, yang mana dia sangat bersedih karena kehilangan sang istri akibat tembakan dari pasukan itu. Singkat cerita, setelah si bos berhasil dilumpuhkan, mereka pun meminta menunjukkan tempat orang-orang ditahan. Hingga setelah tiba di satu tempat, mereka langsung menyelamatkan seorang pria yang mungkin terlihat seperti ODGJ, tapi pria itu sangat kesal kepada orang tersebut. Dan rupanya orang yang mereka selamatkan tadi ternyata merupakan teman satu kompinya. Dan setelah pria itu bebas, mereka akan meledakkan tempat tersebut, termasuk meledakkan orang-orang yang masih dikurung di sana. Setelah mereka membakar tempat itu, Jaka pun sangat semakin terpukul karena istri tercintanya ikut terbakar di lahap si jago merah. Oleh sebab itu, dia pun berniat untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah tega membunuh istrinya. Sin beralih dengan memperlihatkan seorang mafia wanita bernama Su Feng. Ternyata dia ini tidak suka dengan niat baik Sian yang telah menyumbangkan uang untuk membersihkan korupsi di kota. Oleh karena itu, dia pun meminta kepada pimpinan khusus tadi untuk membawa Sian ke hadapannya. Beralih kepada Jaka yang terlihat mencari Payu yang sempat berduel bersamanya di tempat kemarin. Dia menanyakan kepada orang itu dan akhirnya dia dapat menemukan Payu di sebuah UFC antar kampung. Setelah Payu berhasil mengalahkan Gobang, akhirnya kini tibalah Giri dan Jaka yang akan bertarung melawan teman Payu bernama Solihin. Dengan dendam yang sudah membara, di sana Jaka berniat akan menghabisi rekannya itu dengan sadis. Namun sial, keberuntungan sedang tidak berpihak kepada Jaka, yang mana dia harus dikalahkan oleh Long Fei setelah Jaka menerima beberapa pukulan. Merasa kasihan melihat Jaka terbaring, akhirnya mereka berdua pun membawanya ke kontrakan.
Setibanya di rumah sederhana mereka, Jaka pun disuguhkan dengan hidangan nasi goreng Cianjur yang telurnya satu, nasinya banyak. Di sana mereka menceritakan bahwa sebenarnya mereka ditipu oleh pasukan khusus itu. Di mana saat itu ketika mereka akan meledakkan tempat tersebut, mereka berdua justru dimasukkan ke dalam ruangan yang penuh dengan tawanan itu. Namun beruntung setelah pasukan itu pergi, mereka dengan cepat keluar dari sana serta membawa semua tawanan yang ada di sana. Sehingga pada akhirnya mereka berdua dan semua tahanan itu berhasil lolos dari ledakan tersebut. Some kind of criminal gang. Dan setelah dia menjelaskan semuanya, ternyata Jaka dan beberapa saudaranya juga telah ditipu. Karena awalnya mereka diiming-imingi pekerjaan untuk menjadi satpam di lokasi yang sudah diledakkan itu. Yang padahal orang-orang itu justru dengan sadis menahan orang yang tak bersalah dan menjualnya. Sehingga pada akhirnya setelah mereka saling curhat, mereka bertiga pun akan membalaskan dendamnya kepada pasukan Death Rock yang telah menipu mereka. Thought we were doing something good. Yeah. What's your plan? Find anyone. But first, one more. Don't be shy. Keesokan harinya saat mereka sudah bangun, Payu sedikit heran karena Jaka sudah tak ada di sana. Dan tak lama kemudian datanglah beberapa polisi yang langsung menyergap kediamannya. Dan ternyata semua ini merupakan rencana Jaka agar menjebloskan mereka berdua ke penjara. Yang mana hal ini adalah sebuah pemancing Jaka agar pasukan Death Rock datang ke sana. Di dalam teleponnya itu dia juga mengatakan langsung kepada pimpinan pasukan itu bahwa dua agen yang pernah disewanya kemarin kini sedang mendekam di dalam penjara. Mendapat laporan tersebut, sang bos pun langsung memberitahu Colin bahwa kedua orang itu kini sedang ditahan di dalam penjara. Immediately. Understood. Mendengar hal itu, Colin pun akan mendatangi kantor polisi dan membunuh mereka berdua sebelum semua kejahatannya terbongkar oleh polisi. Namun sebelum mereka ke sana, mereka terlebih dahulu akan melakukan misi utamanya, yaitu menculik Xian yang saat ini sedang mengisi acara. Crimes against the local Chinese community have been on the rise. Passing, she has devoted herself. Father grew up here, and Mahajaya, the children are the future of this country. People through fear. Singkat cerita, akhirnya Colin mendapat informasi bahwa Xian kini sedang berada di sebuah hotel. Setibanya di sana, mereka langsung menembaki beberapa penjaga Xian saat itu juga. Dan di tengah ramainya hasanah tembak-menembak, ajudannya pun menyuruh Xian untuk segera pergi ke kantor polisi. Setelah mereka gagal mendapatkan Xian, akhirnya mereka menjalankan misi keduanya, yaitu membunuh Fayu dan Long Fei di kantor polisi. Saat Xian tiba di kantor polisi, dia pun langsung mengatakan kepada mereka bahwa dirinya diserang oleh anggota misterius. Namun sayang karena Xian memakai bahasa daerahnya, para polisi itu pun sulit untuk menerjemahkan artinya. Oleh sebab itu, Pak Polisi pun meminta kepada salah satu anggota untuk menerjemahkan bahasa dari Xian. Bersamaan dengan hal itu, para pasukan tersebut kini telah tiba di kantor polisi dan langsung menyerang tempat tersebut. Ketika Payu terdesak, beruntung dirinya dapat diselamatkan oleh Jaka yang langsung menembakkan senjata tepat di belakangnya. Setelah itu, Jaka menyuruh Payu untuk pergi dari sana untuk mengikuti Long Fei, sedangkan dirinya sendiri akan menghabisi musuh dengan seorang diri. Di sisi lain, saat mereka berdua akan melarikan diri, mereka berdua terhambat oleh Colin yang langsung menembaknya. Namun beruntung karena tak lama kemudian datanglah Long Fei yang langsung menanganinya. Setelah mereka berhasil melarikan diri, akhirnya Colin dan beberapa anak buahnya yang tersisa memilih untuk kabur dari sana sebelum para polisi lain datang ke tempat itu.
Dan karena mereka gagal dalam misinya, akhirnya Su Feng pun memarahinya karena mereka tidak becus menculik seorang wanita. Dan di tempat itu juga tak lama datanglah seorang petugas polisi yang langsung menginterogasinya. Namun tiba-tiba datanglah Jaka yang langsung menghajar petugas tersebut hingga tak sadarkan diri. Di sana Jaka menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Colin dalam upaya mencari Payu Long Fei dan juga Xian. Di sana Jaka sempat mendapat penolakan dari Colin, namun pada akhirnya dia pun mengizinkan Jaka untuk bekerja sama membantunya. Ketika mereka sedang berkumpul, di situ Colin mengatakan kepada rekannya bahwa misi ini harus selesai dalam 48 jam dan jika mereka tidak bisa menyelesaikan atau membunuh targetnya, maka kontrak mereka sebagai pembunuh bayaran akan batal. Di sana Colin juga mengatakan kepada Jaka tentang apa tujuan dirinya untuk ikut bergabung membantu menyelesaikan misi ini. Jaka menjawab bahwa mereka merupakan mantan militer atau pasukan khusus, namun mereka sudah kurang fit karena mereka sudah semakin menua sehingga mereka sedikit kesusahan untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas perkataannya itu seperti sebuah ejekan sehingga membuat Tab sedikit emosi kepada Jaka. Namun emosinya itu dapat direda oleh Colin dan mengatakan bahwa memang mereka sedang kekurangan pasukan hingga akhirnya mereka harus membutuhkan Jaka untuk dengan cepat menyelesaikan misi ini. Scene beralih dengan memperlihatkan Xian yang terkena macet di jalan untuk menuju ke kedutaan Cina untuk meminta bantuan. Di sana dia menelpon Xian Ling untuk membantunya mencari jalan alternatif untuk bisa cepat sampai ke gedung tersebut. Namun rekannya menjelaskan bahwa jalanan macet ini disebabkan oleh ancaman bom dari pasukan khusus. Dan di sisi lain, pasukan Colin sendiri kini telah sampai di sana dan melihat keberadaan Xian dan Payu. Oleh sebab itu, mereka pun langsung mengejar Xian hingga di sana terjadi aksi kejar-kejaran saat itu juga. Dan setelah mobil mereka menabrak sebuah pohon, pelariannya pun dilanjutkan dengan berjalan kaki dan akhirnya bertemu dengan Jaka yang langsung memberitahukan lokasinya kepada Colin. Di sana mereka menyangka bahwa Jaka sudah menjadikan mereka sebagai umpan untuk dihabisi oleh Colin. Namun tidak begitu karena ternyata rencana Jaka ini justru sengaja dekat dengan Colin agar dirinya bisa membalaskan dendam kepadanya. Kemudian dia pun menyuruh mereka bertiga untuk terus berlari menuju ke tempat tujuan. Sementara itu, Deb sendiri sudah curiga dengan Jaka bahwa dia memiliki rencana lain dengan bergabung dengan tim Colin. Namun dia menyangkal jika dia curiga akan hal itu, maka lihat saja waktunya tiba di mana dia akan berpihak kepada siapa. Beralih kepada mereka bertiga yang sedang bersembunyi di sebuah atap bangunan. Sementara itu di bawah, anak buah Colin terlihat bisa masuk ke tempat itu dengan alasan bahwa mereka dari Departemen Kesehatan. Dan saat dia mencari keberadaan Payu, si penjaga justru malah melepon Xian sehingga hal itu membuat HP-nya berdering. Ketika mereka sedang makan, Xian merasa jika dirinya pergi ke kedutaan maka dia akan diketahui oleh musuh. Karena bagaimanapun juga para pasukan Colin akan menggagalkan sumbangan yang akan Xian berikan. Oleh karena itu mereka memilih untuk melawan pasukan Colin dengan menggunakan Xian sebagai umpannya. Aloy makna. Kemudian mereka pun mulai menghubungi Colin melalui video call. Di sana mereka meminta Colin untuk mendatangi sebuah bangunan tua jika mereka menginginkan Xian. Dan dia juga meminta kepada Colin mengenai uang tebusan jika Xian sudah diberikan kepada Colin. Dan karena terdesak, akhirnya Colin pun berencana akan mendatangi lokasi tersebut. Ugly motherfuckers with guns who get paid to kill people. I know what shooters are. Oh, good. Keesokan harinya, Payu terlihat menghampiri sang bos yang merupakan ketua kriminal saat itu. Dan faktanya, pria inilah yang meminta Su Feng untuk menculik Xian. Dia pun kembali menceritakan kisahnya di mana dia dibohongi oleh kelompok Colin. Oleh sebab itu, dia meminta kepada sang bos untuk diberikan sebuah senjata agar membalaskan dendamnya. Next thing you know, he's a soldier. Remove one regime and another takes its place. Sementara itu, di sisi lain pasukan Colin sendiri kini sudah tiba lebih dulu dan mulai menempatkan anak buahnya di titik-titik yang sudah diatur.
Yeah, man. We ran into some Indonesians. Singkat cerita, saat Payu dan Long Fei sudah tiba di sana, mereka pun langsung menghabisi musuh satu persatu. Ketika persenjataan mereka sudah habis, kini akhirnya Iko Uwais bertarung melawan Dev, yang sedari awal Dev sendiri sudah mencurigai Iko sebagai pengkhianat. Sementara di sisi lain, pertarungan terjadi antara Long Fei dan anak buah Colin yang mampu dimenangkan oleh Long Fei saat dirinya menimpukan sebuah pot bunga kepadanya. Iko sendiri kini berhasil membunuh Dev setelah dirinya menendangnya hingga jatuh ke pagar besi tepat di bagian punggungnya. Dan Payu sendiri kini masih bertarung melawan Colin di ruangan atas. Namun tak lama datanglah Iko yang langsung membantu Payu hingga terjadilah aksi baku hantam antara Colin, Payu dan juga Jaka. Keesokan harinya terlihat para polisi Ladusing pun seketika datang setelah kekacauan yang terjadi. Dan di sisi lain, Su Feng yang menjadi otak dari pembunuhan Xian akhirnya kini ditangkap oleh pihak yang berwajib atas jasa dari Jaka.